Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat tahun baru ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum dapat tercapai pada tahun 2020, tetapi biarlah pada tahun 2021 ini bisa menjadi tahun yang penuh pengharapan dan diberkati Tuhan. God bless you all.
Halo semuanya, selamat tahun baru ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum dapat tercapai pada tahun 2020, tetapi biarlah pada tahun 2021 ini bisa menjadi tahun yang penuh pengharapan dan diberkati Tuhan. God bless you all. Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Happy New Year 2021 ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Teman-teman, mungkin di 2020 kita banyak mengeluh, kita banyak kaget dengan keadaan yang baru, dengan sekolah online, dengan work from home semuanya. Tapi dengan adanya berkat Tuhan, kita masih bisa melangkah di 2021 ini dengan kesehatan, dengan keluarga mungkin yang masih utuh. Itu semua mungkin juga karena berkat Tuhan, Dia masih sayang sama kita. Oleh karena itu, mari kita mengangkat lagu pujian Lord You Are Good. Good and your mercy
dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberi kesempatan satu kali lagi untuk beribadah kepadamu. Kami sebentar lagi akan memulainya, kiranya Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir, agar kami juga bisa mendengarkan firman-Mu dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mungkin di 2020 kita banyak kesalahan, dan mungkin juga dimasuki tahun baru ini 2021 kita juga mungkin udah melakukan kesalahan. Dan oleh karena itu mari kita sama-sama mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Kita jujur semuanya pada Tuhan sambil merenungkan, kita membawakan lagu Cornerstone. Teman-teman, mari kita merenung sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, dan kita mau mengevaluasi akan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Kalau Tuhan sudah begitu baik bagi setiap kita, kalau Tuhan sudah memberikan banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin kehidupan kita sampai dengan saat ini, lalu yang jadi pertanyaan buat kita adalah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Pengabdian terbaik apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan diri kita yang terbaik untuk Tuhan? Baik itu melalui membaca firman Tuhan, ataupun juga melalui pelayanan-pelayanan kita. Mari teman-teman, kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kita mau kembali
evaluasi akan diri kita. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin setiap kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Tetapi kami seringkali lupa akan kasih Tuhan. Kami seringkali melupakan Tuhan. Dan kami tidak pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami hanya memberikan sisa waktu kami untuk Tuhan. Kami hanya mau melayani kalau kami sempat, kalau kami mau. Kami tidak pernah sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada saat ini, pada kesempatan ini, kami mau mengakui akan segala kelemahan kami, rasa tidak tahu diri kami ini. Tuhan ubahkan di tahun yang baru ini, supaya kami punya komitmen yang baru, untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai sebuah wujud pengabdian kami, sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau sekali lagi menyerahkan Tuhan, untuk setiap diri kami. Tuhan ubahkan diri kami, Tuhan ubahkan hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mensyukuri akan kasih Tuhan, akan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh memberikan waktu kami untuk Tuhan. Kami boleh memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan setiap diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang ubahkan, Tuhan yang bentuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, setelah kita mengakui akan segala dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan mengikrarkannya dengan sikap hormat dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita fokuskan pikiran kita. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian Ku Bersyukur Bapa.
Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dengan hati yang penuh pengharapan kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Engkau tahu siapa kami Tuhan, orang-orang yang merindukan Engkau dalam hidup ini. Dan sebagai bentuk kerinduan kami ingin merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pelajaran kepada kami dalam hidup ini, dan menolong kami untuk melalui hari-hari kami. Untuk itu berbicaralah kepada kami Tuhan, karena hati kami siap untuk mendengarkan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bicara tentang devotion to God. Devotion to God. Tentunya teman-teman kalau bicara tentang devotion, teman-teman sudah pasti tahu apa itu artinya. Bahkan ketika ada orang yang bertanya kepada kita apa itu devotion atau bagaimana kamu melakukannya devotion, maka seringkali teman-teman kita akan menjawab bahwa devosi itu adalah saya membaca Alkitab atau saya membaca renungan yang sudah disiapkan untuk saya. Saya membaca renungan bersama dengan teman-teman, saya membaca renungan bersama dengan keluarga, dan itu adalah devosi saya. Bahkan juga kita tambahkan teman-teman, ketika ditanya bagaimana kamu melakukan devosi setiap hari, maka kita menjawab bahwa saya berdoa reguler setiap hari. Saya berdoa pagi, saya berdoa siang, dan saya berdoa malam. Dan itu adalah devosi saya, bahkan saya berdoa dan membaca Alkitab sebelum saya tidur. Karena saya tahu itu adalah devosi buat saya. Atau itu adalah saat-saat bagi saya untuk membaca Alkitab. Teman-teman, betul memang baca Alkitab dan berdoa adalah bagian daripada devosi. Itu tidak salah ketika teman-teman ditanya bahwa apa yang kamu lakukan ketika engkau berdevosi. Maka engkau menjawab, aku membaca Alkitab dan aku berdoa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu benar, tetapi tidak sesederhana itu sebenarnya devosi. Apakah devosi itu hanya sesederhana kita membaca Alkitab, lalu doing nothing, atau kita berdoa dan seterusnya, tidak ada pembaharuan dalam hidup kita? Seharusnya saudara, ketika kita melalui atau melakukan devosi, maka tentunya ada sesuatu yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Ada sesuatu yang menjadi poin penting bagi kita, sehingga setiap hari kita terus melakukan itu. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu ketika kita melakukan devosi, ada makna yang baik buat kita. Ada makna yang baik buat pertumbuhan iman kita. Maka mengapa teman-teman seringkali devosi itu menjadi sesuatu yang berat buat saya dan teman-teman? Oleh karena kita melakukannya, kita membaca Alkitab, kita berdoa, hanya sekedar lewat saja. Kita membaca Alkitab lalu hanya sekedar lewat saja dan kita anggap itu devosi. Betul, memang itu kita sedang melakukan devosi, tetapi tidak ada makna bagi kita, saudara. Maka bagaimana supaya devosi itu bisa bermakna? Bagaimana supaya devotion itu punya meaning bagi kita hari ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita perlu mengetahui bahwa devotion itu betul, kita katakan sebagai quiet time. Quiet time itu apa? Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teman-teman, adalah saat teduh. Nah, saat teduh kita semacam apa yang seharusnya bisa bermakna bagi kita? Nah, menurut saya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh yang tepat, saat teduh yang pas buat saya dan saudara, di tengah-tengah dunia yang begitu crowded hari ini, yang begitu banyak intervensinya hari ini, adalah dengan kita berhenti. Maka menurut saya devosi itu adalah berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari setiap aktivitas-aktivitas kita dan mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Kita membaca Alkitab dan kita berdoa dan kita tenang di hadapan Tuhan. Maka menurut saya itu adalah devosi. Maka ketika kita bicara devosi dan berhenti, maka ketika kita berhenti, kita sedang doing something, yaitu contemplating, atau kita merenung. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi di atas, ketika kita bicara tentang devosi, maka tidak hanya sekedar kita baca Alkitab dan berdoa, lalu nothing after that.
Tetapi kita membaca Alkitab dan kita berdoa, dan apa yang kita lakukan? Kita merenungkan firman Allah. Kita merenungkan Allah sendiri melalui firman-Nya. Apa yang ingin saya katakan, teman-teman? Devosi itu adalah mengambil waktu tenang dan merenungkan kebesaran Allah. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa melakukan ini hanya dengan sekedar baca lalu lewat saja. Lalu sekedar berdoa lalu lewat saja. Tidak, saudara. Itu sama saja kita kayak membaca WA atau kita membaca lain teman kita. Sekedar lewat saja, tetapi ketika kita melakukan yang namanya devosi, maka kita sedang mengambil waktu tenang dan kita merenungkan how great our God. Kita sedang merenungkan betapa besarnya Allah kita. Betapa ajaibnya Allah kita yang bersama dengan kita hari ini. Maka begitu penting sekali buat kita melakukan devosi. Karena itu menolong kita melihat Allah kita itu adalah Allah yang besar. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya teman-teman ketika membaca Mazmur, kata ini selalu ada. Atau di beberapa bagian di dalam Mazmur ada yang namanya Selah. Apa itu Selah, teman-teman? Selah itu kita tidak perlu baca ketika kita baca Mazmur, tidak perlu. Tapi Selah itu diberikan kesempatan bagi kita untuk berhenti. Tapi seringkali teman-teman ketika kita membaca Mazmur lalu ada Selah, lalu kita tidak berhenti sama sekali. Di dalam tradisi orang Yahudi, teman-teman, ketika mereka membaca Mazmur lalu menemukan kata Selah, maka mereka berdiam diri. Lalu berdiam diri apakah dengan memikirkan hal-hal yang lain? Tentunya tidak. Ketika muncul kata Selah di dalam Mazmur, maka bagi Israel mereka harus berhenti bernyanyi. Mereka harus berhenti membaca Mazmur. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kemudian mereka merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Merenungkan betapa besarnya Tuhan. Merenungkan betapa Tuhan mencintai manusia, sekalipun manusia seringkali meninggalkan dia. Maka begitu luar biasa sekali yang namanya Selah dalam Mazmur. Dan tidak hanya itu saja. Tidak hanya melihat apa yang terjadi di belakang bersama dengan Allah. Tidak hanya melihat bagaimana Allah sudah berkarya bersama dengan Israel. Bagaimana dia sudah memberikan pertolongan kepada Israel. Bagaimana dia menunjukkan kebesarannya. Tetapi ketika ada Selah dan mereka berhenti, mereka juga punya keyakinan bahwa sekalipun hidup di depan ini penuh dengan ketidakpastian, Allah yang sama di masa lalu itu, yang besar itu, mereka percaya akan bersama dengan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita hubungkan tadi ini dengan Selah, kalau kita anggap devosi itu adalah berupa Selah buat kita hari ini, maka menurut saya, saudara, ketika kita melakukan yang namanya devosi, kita melakukan yang namanya devotion to God, maka itu tidak hanya sekedar lewat saja, tetapi kita mengambil waktu teduh. Kita mengambil waktu tenang di hadapan Allah, kita membaca Alkitab dan kita berdoa, dan kita merenungkan tentang Allah. Kita merenungkan tentang kebesaran Allah, dan kita ditolong juga. Artinya saat teduh itu, devosi itu menjadi penolong bagi kita untuk melihat bahwa Allah yang sama, yang besar itu, yang telah menjadi penolong bagi kita, akan bersama dengan kita dalam perjalanan hidup ini. Maka saya bisa simpulkan, saudara, ketika kita bicara tentang devosi adalah berupa kita merenungkan kebesaran Tuhan, maka hendaknya sebenarnya devosi itu harus didasarkan pada fear of God, pada takut akan Tuhan. Bukan takut pada guru, bukan takut pada orang tua, tapi takut akan Tuhan. Fear of God di dalam konteks ini, saya tidak bicara tentang seperti kita takut pada anjing yang mengejar kita, tidak. Tapi takut pada bagian ini, kita begitu amazed lihat Allah kita.
Lalu kita merenungkan kebesaran Allah itu. Dan kemudian kita meyakini bahwa di dalam perjalanan ini, Allah yang amazed itu akan bersama dengan saya dan saudara. Saudara, maka kita bisa simpulkan dari hal ini, bahwa devosi itu akan menolong kita untuk apa? Untuk kita kagum terhadap Allah yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana denganmu setiap hari ini? Tentunya teman-teman, banyak di antara teman-teman ini yang melakukan devosi setiap hari. Baik itu bersama dengan teman di sekolah, ketika setiap pagi devosi bersama di sekolah baca renungan, atau devosi bersama-sama dengan Korem GKI Puri Indah melalui Bible Your Fashion yang kita pakai. Tapi engkau landasi apa atau apa yang mendasarimu begitu tertarik kepada devosi itu? Apa yang mendasarimu sehingga engkau begitu interesting untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan? Kalau saya dan saudara tidak mendasarinya dengan fear of God, kekaguman akan Tuhan, maka saya yakin saudara, engkau tidak pernah punya makna di dalam renungan-renungan yang engkau lakukan. Kita cenderung akan melakukan renungan itu hanya sekedar baca lalu lewat, tanpa ada sesuatu yang melekat pada kita. Maka saudara, mari kita membangun devotion kita setiap hari. Mari kita membangun devosi kita yang kita lakukan setiap waktu. Dengan apa? Dengan penuh kekaguman akan Tuhan. Dengan penuh kekaguman akan Allah. Yang kedua saudara, kalau kita bicara devosi itu tidak sekedar mengingatkan kita tentang Allah yang besar, tetapi devosi itu menurut saya bicara tentang love. Atau kalau kita lebih istilahkan hari ini, loving God. Devosi itu adalah sebuah tindakan kasih. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Tentunya teman-teman yang sudah remaja, sudah kenal yang namanya jatuh cinta. Sudah kenal yang namanya suka sama lawan jenis. Sudah kenal yang namanya curi-curi pandang kepada seseorang yang kita suka. Baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Dan biasanya teman-teman, kalau kita suka seseorang, kita menaruh hati kepada seseorang. Kita jatuh cinta kepada seseorang. Apa yang kita inginkan sih? Yang kita inginkan, kita dekat-dekat dengan dia. Kita mendekat dengan dia. Sekalipun ketika kita dekat dengan dia, tidak ada pembicaraan. Tidak ada topik yang kita bahas. Tetapi pokoknya aku pengen dekat saja. Aku pengen dekat dia. Kenapa? Karena aku suka dia. Aku cinta dia. Dan di situ sebenarnya kita mengenal yang namanya kedekatan. Itu ada atau devosi itu, saya katakan, kalau kita bicara tentang devosi adalah cinta, adalah loving God, maka ketika kita melakukan devosi kita setiap hari, itu didasari pada apa? Daripada cinta kita kepada Tuhan. Kenapa kita ingin berdevosi? Kenapa kita ingin merenungkan Tuhan? Kenapa kita ingin merenungkan firman Allah? Oleh karena aku ingin mendekat kepada Allah. Aku ingin mendekat kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah mencintai aku terlebih dahulu. Maka bagi saya teman-teman, ketika kita bicara devosi, maka devosi itu aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk apa? Untuk terhubung dengan objek cinta. Jadi devosi itu teman-teman semacam kendaraan atau vehicle untuk menolong kita dekat dengan sumber cinta atau objek yang kita cintai, yaitu Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Allah, ketika kita berdoa, itu tidak hanya sekedar kita membaca lalu lewat, tidak. Tapi kita sedang mendekatkan diri kepada Dia yang sudah mencintai kita terlebih dahulu. Maka kita bisa simpulkan teman-teman, bahwa devosi itu tindakan cinta kepada Allah. Tindakan cinta kepada Allah. Yang nantinya kalau kita lebih lanjut lagi teman-teman, tindakan cinta kepada Allah itu
diwujud nyatakan melalui kerinduan kita kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini. Ketika engkau melakukan devosi setiap hari, ketika engkau melakukan pembacaan Alkitab rutin membaca Alkitab setiap hari, apa yang menjadi dasarmu? Apa yang menjadi penggerakmu? Apakah karena hanya disuruh, atau hanya karena ada tugas yang diberikan oleh guru, atau karena memang engkau ingin mendekatkan kepada Allah sang sumber cinta? Kalau kita berkaca dari 1 Yohanes 4 ayat 19, teman-teman, dikatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Atau kita bisa bahasakan hari ini, kita mencintai oleh karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Bayangin teman-teman, ada satu pribadi, ada satu orang yang begitu mencintai engkau. Engkau hidup berantakan, hidup kita brengsek, hidup kita betul-betul hancur. Tapi ada satu pribadi yang rela mencintai engkau apa adanya. Dia rela melakukan segala sesuatu, bahkan dia rela memberikan seluruh hidupnya, bahkan sampai mati demi cintanya kepadamu. Dan engkau sudah tahu itu ada orang yang seperti itu. Kira-kira kamu mau bagaimana? Apakah kamu hanya diam-diam saja? Apakah kamu hanya ya udah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Hanya orang yang tidak normal, ketika dia melihat orang begitu peduli dengan dia, ketika dia melihat ada satu pribadi yang begitu care dengan dia, bahkan sampai mati demi kebaikan dia, kebaikan kita, hanya orang yang tidak normal yang tidak menaruh cinta kepada dia. Pertanyaannya sekarang sebenarnya, sudahkah engkau mengalami cinta itu? Kalau engkau belum mengalami cinta itu, teman-teman, maka tidak heran ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas rohani seperti devosi, tidak lagi ada makna bagi kita. Kenapa? Oleh karena tidak ada greget yang menggerakkan kita. Kita sudah menutup diri terhadap cinta itu sehingga kita juga tidak bisa memberikan cinta itu kepada Tuhan. Maka bagi saya supaya devosimu itu bisa digerakkan oleh cinta, maka terlebih dahulu engkau harus membuka dirimu kepada Allah. Membuka dirimu kepada karya Kristus. Supaya cinta itu mengubahkanmu. Dan kemudian apa? Engkau bisa mencintai Tuhan. Dan ketika engkau mencintai Tuhan, ada sebuah kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Dia. Maka kerinduan itu engkau pakai devosimu sebagai jalan untuk mewujud nyatakan cintamu kepada Dia. Engkau ingin mendekatkan diri kepada Dia. Sama seperti yang saya katakan tadi, saudara. Ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mencintai seseorang, apa yang kita ingin lakukan? Kita ingin dekat-dekat dengan dia kan? Kita pengen dekat dengan dia bukan? Sekalipun kita tidak ada hal yang kita bicarakan, tapi kita ingin dekat dengan dia. Maka teman-temanku, kalau engkau mencintai Allah, maka pakailah devosimu sebagai wujud nyata bahwa engkau mencintai Allah. Maka menurut saya, melalui devosi, kita menyadari cinta Allah kepada kita. Jadi devosi itu tidak hanya sekedar devosi biasa, tapi itu menjadi kesadaran bagi kita bahwa Allah begitu cinta kepada kita, dan kita ingin mendekatkan diri dengan sumber cinta itu dengan tindakan cinta sederhana melalui devosi kita. Betapa luar biasanya nilai daripada devosi. Tidak hanya sekedar baca Alkitab, tidak hanya sekedar berdoa, tetapi itu adalah bentuk kita takut akan Tuhan, kagum kepada Allah. Dan kemudian itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Maka menarik saudara ketika Mazmur mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Tauratmu, betapa ku cintai firman-Mu ya Allah, sehingga aku merenungkannya setiap hari.
Betapa aku mencintaimu Tuhan, sehingga aku memakai Tauratmu sebagai jalan untuk mewujudkan cintaku kepadamu. Dan aku melakukannya itu setiap hari. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, the devotion is not only read the Bible and pray. Melainkan kita connected kembali kepada Tuhan. Kita connected God. Jadi devosi itu is not only read the Bible and pray. No. Itu bukan. Tapi itu adalah waktu bagi kita membangun kembali hubungan kita dengan Allah. Membangun, merebuild, mereconnect kembali hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab dalam hal ini teman-teman. Apa sih pentingnya devosi? Selain dari yang tadi. Itu oleh karena kita kagum kepada Tuhan dan kita mencintai Tuhan. Tapi apa pentingnya buat kita hari ini? Apa pentingnya buat saya harus melakukan tiap pagi? Apa pentingnya bagi saya kagum akan Tuhan? Apa pentingnya bagi saya cinta akan Tuhan? Saudara, devosi itu tidak hanya sekedar istilahnya dalam tanda petik kepentingan Tuhan. Tapi sebenarnya devosi itu adalah menjadi peringatan bagi kita bahwa kita ini manusia rapuh. Kenapa aku harus membaca Alkitab? Kenapa aku harus merenungkan firman Allah setiap pagi, setiap siang, setiap malam? Karena aku sadar diriku ini sangat membutuhkan Tuhan. Aku melakukan ini karena aku tahu aku sangat butuh Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan bersamaku, maka aku tidak ada apa-apanya. Maka mau tidak mau, devosi adalah kekuatan bagiku. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang berfirman di situ dan aku diteguhkan. Artinya saudara, ketika kita melakukan devosi, itu menolong kita bahwa aku itu sangat membutuhkan Tuhan hari ini. Aku ingin memulai hariku dengan Allah bersama dengan firman-Nya karena aku tahu aku membutuhkan Tuhan dalam perjalananku sepanjang hari ini. Kalau aku tidak bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini, maka aku tidak ada apa-apanya. Kenapa aku melakukan devosi? Oleh karena hari ini, tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya yang menyertai aku penuh kerapuhan, aku penuh kelemahan. Nah saudara, tapi seringkali ini menjadi bertolak belakang sebenarnya. Dengan apa? Dengan sok kuatnya kita. Ini menjadi kelemahan kita sebenarnya. Kenapa kita tidak mau bersama dengan Tuhan, kita memulai hidup kita bersama dengan Tuhan? Karena kita tahu, aku bisa. Aku bisa melakukannya. Itu namanya sok kuat. Baru nanti ketika kita terbentur dengan sesuatu, baru kita tahu, baru sadar. Ternyata aku tidak bisa. Maka teman-teman, pentingnya devosi buat kita hari ini apa? Untuk menolongmu. Menyadarkanmu bahwa we are nothing without God. We are nothing without Christ. We are nothing without the word of God. Maka mari kita melakukan ini secara reguler teman-teman. Untuk menyadarkan kita betul bahwa setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap hari kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dan sebenarnya ketika kita ada dalam proses itu setiap hari, saya yakin engkau sedang ada dalam proses pertumbuhan. Karena hanya kepada orang-orang yang mengaku lemah, orang-orang yang mengaku rapuh, jalan anugerah Allah itu dinyatakan. Maka biarlah devosimu mengingatkanmu, menyadarkanmu akan hal itu. Yang kedua, apa pentingnya devosi buat kita teman-teman? Bagi saya, devotion itu menolong kita untuk memurnikan kenakalan kita. Apa maksudnya teman-teman? Kita itu manusia yang nakal sebenarnya. Pikiran kita itu liar.
Pikiran kita itu aneh-aneh. Pikiran kita itu seperti monyet, teman-teman. Bisa melompat ke sana, melompat ke sini. Kadang-kadang tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita sudah ada di sana. Maka supaya pikiran itu tidak liar, maka perlu dimurnikan oleh firman Tuhan. Maka cara terbaik untuk dimurnikan adalah dengan engkau merenungkan kembali firman Allah. Engkau membaca kembali dan merenungkan firman Allah. Agar apa? Agar pikiran-pikiran nakal kita itu, kenakalan-kenakalan kita itu bisa dimurnikan. Maka ketika dikatakan Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Dan semua ini, sesuatu yang suci, sesuatu yang adil, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang berkaitan dengan kebajikan dan patut dipuji. Kita dapatkan ilmunya dari mana? Ilmunya dari Alkitab, dari firman Allah. Maka teman-teman, jangan abaikan devosimu. Di awal tahun ini, saya ingin menghimbau teman-teman, ambillah tekad, ambillah resolusi tahun ini. Resolusinya apa? Sederhana saja. Reguler bersaat teduh setiap hari. Reguler merenungkan Allah setiap hari. Reguler menyatakan cinta kepada Allah melalui renungan saya setiap hari. Itu mungkin menjadi apa? Resolusi sederhana kita di tahun ini. God bless you teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di awal tahun ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau berbicara kepada kami untuk membangun relasi yang baik dengan Engkau. Engkau berbicara kepada kami bahwa kami tidak hanya sekedar membaca firman-Mu begitu saja. Tetapi biarlah pembacaan-pembacaan kami itu ada maknanya dengan kami merenungkan Engkau. Merenungkan kebesaran-Mu. Tolonglah anak-anak muda yang menonton video ini. Biarlah mereka digerakkan oleh Roh Kudus-Mu. Untuk mengambil komitmen, untuk membuat resolusi, untuk reguler membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Ko Melki buat khotbahnya. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan sebagian dari apa yang kita punya. Sambil memberikan itu, mari kita menyanyikan lagu Leaning on the Everlasting Arm. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure for all our arms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure for all our arms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Mintario buat tutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas segala yang Kau berikan hari ini. Dan sekarang kami juga telah memberikan sebagian dari yang kami punya. Mungkin tidak banyak, tapi kami berdoa agar apa yang telah kami berikan
dapat membantu memperbesar kerajaan-Mu di bumi. Kami juga berterima kasih atas khotbah yang telah Kau berikan. Kami berdoa agar apa yang telah Kau sampaikan kepada kita dapat menjadi berkat kepada kita di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyelesaikan kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Dan kami terus memohon kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mau diajar oleh Tuhan. Dan terutama juga di masa-masa ini, berikanlah kepada kami kesehatan dan kekuatan. Dan mulai pada beberapa hari yang akan datang, kami akan memulai sekolah. Tuhan sertai kami. Kami akan selesai berbakti, dan kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita, dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya,